Dia dia bukan hamba Tuhan, tapi dia adalah anak Allah. Nah, Dia ini anak pula. Nggak baca Dia anak kitabnya Allah. rupanya, Dia adalah teman-teman. anak Allah. Nih, mbak, baca ya, baca. Nih baca dah hambanya dah, ya. Aduh, mbaknya aja yang baca dah, ya. Nih mbak. Mana Nah, itu gak kelihatan, Ustaz? nah, Matius 12. Yesus hamba Tuhan. Nah, Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Maksudnya itu ayat nah, menceritakan apa? iya ini Menceritakan lihat apa itu ada? menceritakan nubuatan di Yesaya. Lihat hambaku, kata Tuhan, ya. Nah, yang kupilih, yang kukasihi, hamba dia, bukan Tuhan. Bukan hamba. Loh, ini tulisannya mau Anda tentang sendiri? Tulisannya macam mana? Atau seperti Maksudnya apa ini? ayat apa saya baca sendiri itu nggak jelas. Nih, Matius 12:15 tuh, ya, tulisannya gede kok. Matius 12 ayat 15. Matius 12 ayat 15. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang yang mengikut Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumatkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini kan nubuat dari Nabi Yesaya, Ustaz. Ya iya, berarti dia hamba Tuhan yang dinubuatkan di kitab Yesaya kan? Bukan Yesus dihambakan, bukan Yesus hamba Ya, Tuhan. ini tulisannya gede kali. Gimana sih? Ini maksudnya ayat ini bukan Yesus sebagai hamba Tuhan, tapi ini nubuatnya Nabi Yesaya bahwa akan ada anak Allah yang lahir. akan ada datang hamba Allah kan yang dia urapi. Aku Betul? akan menaruh rohku ke atasnya. Tuh, lihatlah itu hambaku, ya. Hambaku, ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, kata Tuhan, yang kukasihi, Maksudnya yaitu itu Yesus, hambaku ya. Maksudnya ini hambaku itu kan karena dia itu kan sebagai manusia waktu sebagai manusia. Itu nubuatnya Nabi Yesaya bahwa akan ada, maksudnya itu akan ada juru selamat yang datang dari umat Nasrani. Ini jurus on off terus ya dipakai teman-temannya. Loh, begitu. Iya, sebagai manusia, Mbak. Kalau dia sebagai manusia berarti dia bukan Tuhan. Dia anak Allah. Jadi dia Tuhan atau bukan? Manusia itu manusianya, jasadnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Waktu Yesus waktu di dunia ini sebagai manusia. Ketika Yesus sudah bukan Tuhan, dia menjadi Tuhan. Waktu dia di muka bumi ini dia manusia, bukan Tuhan. Manusia, iya. Bukan Tuhan, bukan. Oh, bukan. Nah, baik. Berarti yang menghidupkan orang mati bukan Tuhan, ya. Menghidupkan orang mati dari mana? Dari kubur. Kalau Yesus sudah bangkit, dia menyelamatkan dosa-dosa kita. Makanya itu dengan dibaptis. Ya iya, Yesus itu kan membangkitkan orang mati, ya. Lazarus itu bukan Tuhan, manusia kan? Itu Yesus mempunyai kuasa dari Allah. Dia manusia mempunyai kuasa dari Allah. Makanya dia adalah anak Allah. Terus yang kelaparan minta ikan goreng itu adalah kuasa Allah turun ke dalam Yesus. Berarti Tuhan kelaparan gitu. Bukan kelaparan. Lah kayak gimana pula? Itu itu kan memberi makan 5.000 orang. Bukan, ketika dia minta ikan goreng, dia kelaparan. Bukan ikan goreng. Nah, memberi makan 5.000 orang. Bukan, yang saya bawa ini ayat makan ikan goreng. Yesus itu melakukan mukjizat-mukjizatnya. Makanya Yesus memiliki mukjizat. Karena dia adalah anak Allah. Nih Mbak, ya. Nih, yang saya bahas. Yesus kelaparan, lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng, ya.
Karena dia Ceritanya kelaparan. tentang apa itu? Ini setelah dia bangkit, ya setelah dia bangkit kan udah jadi Tuhan tuh. Setelah dia bangkit dia kelaparan. Dia minta ikan goreng, Tuhan kelaparan gitu. Hah? Ceritanya tentang Masa apa dulu? Tuhan Ada kelaparan perikopnya. ini? Ada kalau dia dua Masya Allah, Tuhan kelaparan. ayat berapa itu tadi? Ini Lukas 24, Dari Sabat nih nomor mereka 42. Ayat berapa? Lukas 24 nomor 42 nih. Nomor 42. Makan pecel lele ini Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Yesus menampakkan diri. Ini ceritanya tentang Yesus menampakkan diri kepada Iya, sesudah dia murid. sesudah dia bangkit. Loh, Gimana sih? Yesus waktu sesudah bangkit kan roh dan jasadnya itu kan ada. Bukan cuma roh, tapi jadi utuh menjadi manusia. Ya, gini, waktu dia habis bangkit dia kelaparan. Dia minta ikan goreng, berarti Tuhan kelaparan gitu. Ya dia kan waktu bangkit kan tetap menjadi manusia. Manusia Ya yang iya. bangkit. Jadi yang kelaparan ini siapa? Ada Tuhan. ceritanya, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini maksudnya ini murid-muridnya kan tidak percaya kalau Yesus itu bangkit pada awalnya. Makanya Yesus memberikan ini, minta makanan nih loh, bahwa aku ini manusia yang sudah bangkit. Makanya dia bisa makan, minta ikan goreng. Iya, Gitu berarti Tuhan makan ikan goreng gitu. Tuhan makan ikan goreng. Karena itu kan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa menyatakan bahwa aku sudah bangkit. Aku sudah bangkit. Manusia yang sudah Parah bangkit. Makanya murid-muridnya itu awalnya nggak percaya. Masa Yesus Iya, bangkit. berarti di sini Mbak, kalau berarti dia di itu sini manusia yang sudah bangkit. Makanya dia minta berarti makan. di sini setelah dia bangkit Tuhan makan ikan goreng, betul? Betul. Waduh, ya Tuhan makan ikan goreng, Nah, betul ini kata saya. Mbaknya. Karena dia Betul, menjelaskan Tuhan kepada makan ikan murid-muridnya goreng. bahwa dia sudah bangkit. Iya. Manusia Waduh. Gini loh, Ustaz. Iya. Karena Yesus itu udah bangkit, murid-muridnya kan awalnya nggak percaya manusia kok bisa bangkit dari kematian. Iya, itu kan Tuhan tuh yang bangkit. Dia makan ikan makanya goreng. Dia menunjukkan ketidakpercayaannya itu. Iya, kepada murid-muridnya bahwa berarti kan dia yang lapar. bangkit itu Tuhan. Tuhan makan ikan goreng gitu. Karena dia menunjukkan kepada murid-muridnya supaya Iya, percaya bahwa aku paham. ini sudah Berarti bangkit. yang bangkit itu Tuhan, berarti Tuhan makan ikan goreng. Karena dia menunjukkan kepada murid-muridnya kalau Yesus itu bangkit. Maksudnya kan muridnya nggak percaya bangkit itu kan cuma roh. Iya, Tapi dia ada tahu. jasadnya. Berarti yang bangkit itu adalah Tuhan, berarti Tuhan makan ikan goreng. Ya itu dia kan menampakkan kepada muridnya, bukan. Iya, makan Tuhan ikan makan goreng kan jadinya dia. Bukan Tuhan makan ikan goreng. Lah, kayak gimana? Bukan gula. Pelan jadinya. Kayak gimana sih? Karena dia itu menunjukkan Katanya kepada tadi murid. Mbak, sabar. Katanya tadi setelah dia mati bangkit jadi Tuhan. Nah, kayak gitu. Nah, yang dia bangkit ini membuktikan sama muridnya. Dia minta ikan goreng buat makan. Berarti Karena dia Tuhan lapar. makan ikan goreng gitu. Karena manusia kan lapar. Waduh. Manusia kan lapar. Makanya Katanya Tuhan menyatakan habis bangkit. kepercayaan Gimana sih? kepada muridnya. Mbak, katanya Tuhan habis bangkit tadi. Karena Macam mana pula Mbak ini? Supaya muridnya Mbak, percaya kalau Yesus tadi telah kata Mbak setelah dia mati bangkit itu adalah Tuhan. Kayak gimana? Kalau tidak ada, Aduh. Yesus tidak menyatakan seperti itu kepada muridnya, atau tidak ada 12 rasul yang menjadi saksi, tidak ada agama Kristen, Ustaz. Ya, saya nggak minta masalah di situ, Mbak. Yang Nah, saya itu maksudnya tanyakan gitu. ini, apakah betul berarti bahwa Tuhan makan ikan goreng? Itu aja.
Ya, bukan maksudnya makan ikan goreng ya. Ini kan kalau manusia bisa lapar ya minta makan loh Ustadz. Itu yang bangkit manusia atau Tuhan? Saya tanya dulu. Ya ini kan Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit Yesus itu sudah Tuhan bangkit, atau tapi bukan? menunjukkan dirinya seutuhnya kepada murid-muridnya. Ya, yang bangkit itu Tuhan atau bukan? Itu kan manusia bangkit. Yesus kan manusia. Berarti habis mati bangkit belum jadi Tuhan juga gitu. Kalau sekarang Kayak gimana Yesus sih itu penjelasannya, Bapa. Masya Kalau diceritakan Allah, di teman-teman. Alkitab itu kan Mbak, dia menjadi penjelasan manusia. Anda awal kayak gini, Mbak ya. Yesus itu setelah mati bangkit, dia jadi Tuhan. Ya, itu penjelasan awal Anda. Tiba-tiba berubah setelah dia mati bangkit, masih juga belum jadi Tuhan. Gimana sih? Kalau ceritanya di Alkitab, Aduh. ini dia masih menjadi manusia, Ustadz. Kalau sudah diceritakan lewat muridnya, rasul dan menjadi saksinya, dia menjadi Tuhan. Aduh, ya kalaunya dia udah bangkit itu berarti Tuhan makan ikan goreng, betul? Oh, yaitu manusia karena dia menunjukkan jati dirinya kepada murid-muridnya. Bukan Tuhan yang makan ikan goreng. Ya manusia waktu Manusia bukan Tuhan. Manusia. Berubah pula mbaknya penjelasannya. Tapi Aduh. memang Yesus setelah bangkit menjadi Tuhan memang di Alkitab Injil ini kan. Iya, kalau bangkit dia menjadi Tuhan berarti dia minta ikan itu Tuhan yang makan kan? Ya waktu diceritakan di Alkitab ini dia masih menjadi manusia dong Ustadz kan, manusia yang sudah bangkit dari kematian. Ya manusia yang udah bangkit berarti belum Tuhan. Belum Tuhan. Belum Tuhan, belum diceritakan dengan Injilnya ini. Iya, artinya dia bangkit tadi belum Tuhan. Masih manusia. Manusia belum Tuhan gitu. Belum. Oh belum, ya. Terus kapan dia jadi Tuhannya? Jadi Tuhannya kapan gitu? Nah, ceritanya sesudah menjadi saksinya, sudah murid-murid setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa aku sudah bangkit dan murid-muridnya percaya kepada dia, maka murid-muridnya menjadi saksi satu-satunya bahwa Yesus sudah bangkit. Untuk menunjukkan ajaran-ajarannya kepada semua manusia di dunia ini bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu yang tadi makan ikan goreng itu bukan Tuhan manusia. Ustaz ini bolak-balikan pertanyaan. Enggak, saya bingung jadinya. Bukan bingung. Ini yang Iya. seperti membaca cerita gitu. Ini waktu Serius Mbak, saya bingung, jujur. Katanya di awal tadi ya, Yesus itu mati dulu jadi Tuhan setelah bangkit. Setelah saya bawakan ayat ikan goreng, Yesus mati lalu bangkit, tetap aja masih jadi manusia. Kayak gimana ceritanya? Waktu diceritakan ini sebelum waktu kejadiannya ini Yesus masih menjadi manusia, Ustadz. Berarti Setelah yang Yesus makan ikan gorengnya manusia, belum Tuhan. Manusia kan bisa lapar Tuhan karena memiliki lambung. Iya, Dia belum makan Tuhan dia yang waktu makan ikan goreng itu belum Tuhan. Belum, dia masih menjadi manusia yang sudah bangkit. Terus Mbak kapan dia jadi Tuhannya? Setelah menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini kan murid-muridnya menjadi saksi. Menjadi saksi bahwa Yesus Lalu kapan dia jadi Tuhan? Habis dilantik atau seperti apa? Setelah murid-muridnya menjadi saksi. Setelah dia menjadi saksi. Kalau waktu makan ikan goreng dia belum jadi Tuhan, ya kapan dia jadi Tuhannya? Itu yang saya tanya. Ya sesudah muridnya ini menjadi saksi, sudah menyebarkan berita Injil bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia sudah bangkit. Baru jadi Tuhan gitu. Iya, sesudah menyebarkan Injil ini kan murid-muridnya sudah menjadi saksi bahwa Yesus itu bangkit. Ya iya, berarti setelah makan ikan goreng murid-muridnya menyebarkan bahwa Yesus bangkit gitu. Yesus sudah itu kan ceritanya kan setelah saat itu dia jadi Tuhan atau kayak gimana? Ya Yesusnya murid ke-12 rasulnya itu ini ya saya bilang ini kan Petrus,
Petrus itu yang menyebarkan Injil, kemudian ada Paulus. Itu kan yang penyebar Injil semua rasul-rasulnya. Saya nggak ke situ, Mbak. Saya bahas makan ikan goreng gitu. Ikan goreng ini waktu Yesus makan, dia Tuhan atau bukan? Bingung Ya, saya. saya udah jawab. Tadi aku udah jawab itu. Yesus itu sebagai manusia yang sudah Belum Tuhan bangkit. gitu kan? Ya, sesudah bangkit, sesudah mengalami menampakkan diri kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menjadi saksi. Yesus itu adalah Tuhan penyelamat manusia karena Ya dia bingung sudah aja bangkit. saya. Kalau dia Tuhan kok makan ikan goreng? Macam mana? Ah, Ustadz ini bolak-balikan terus sih pertanyaannya. Bingung saya di situ bingungnya. Katanya habis bangkit jadi Tuhan. Setelah makan ikan goreng jadi manusia lagi. Macam mana ini? Bingung saya, Mbak, serius. Ya ceritanya Puyeng. memang begitu. Waduh, waduh. Ini kan Teman-teman di bawah jangan coba-coba makan ikan goreng besok ya, awas kalian. kan nanti nggak sehat loh ikan goreng. Ya iya, ikan goreng gak sehat itu, ntar pula disembah pula kalian. Ikan goreng kan banyak gizinya. Terus apa Mbak? Kita tinggalkan masalah ikan goreng. Saya bingung dah. Stuck Ya. di situ masalahnya. Ya maksudnya gitu. Anda mau nanya atau mau ditanya? Ya terserah. Saya udah nanyanya ya. Ya udah seperti itu aja lah. Oh seperti itu aja. Ya. Ya saya menjelaskannya seperti itu Ustadz. Kalau memang waktu itu kan ceritanya kan memang seperti itu di Injil ini. Ya seperti itu jalan ceritanya. Ya jalan cerita yang aneh Mbak, serius. Ya karena Ustadz tidak mengimani, karena tidak percaya ya jadi dia. Ya gimana kesaksian mau dia diimani? Ceritanya aneh aja jadinya. aneh. Iya Karena teman-teman tidak ya. mengimani, Gimana beda saya cerita. mau imani loh? Ceritanya aja aneh Mbak, aneh. Oh ya, itu seperti hadis-hadis di Islam itu Ustadz, itu kan juga cerita orang-orang juga kan, seperti kalau di kitab saya itu kan seperti kisah para rasul, banyak rasul-rasulnya Tuhan yang menceritakan. Makanya Paulus itu kita tidak tahu orang tuanya siapa, silsilahnya siapa. Yang penting dia adalah pilihan Tuhan yang untuk menyebarkan Injil juga, karena dia dulunya berdosa, kemudian bertobat. Kita tidak Bukan mempercayainya tidak bukan tahu kayak silsilahnya gitu siapa. Mbak hadis. Iya kan Bukan sama kayak kan? gitu. Beda. Sama kan? Emangnya Beda. Ustaz tahu hadis-hadis itu Beda. keturunannya siapa-siapa ada? Hadis itu ya yang mencatatkan itu bertemu langsung dengan Nabi. Ya, dan yang menyampaikan ini itu harus diketahui dia berasal dari mana, orang tuanya siapa, jelas semua orangnya. Jelas semua emang. Iya. Silsilahnya. Iya, harus ada silsilahnya. Kayak gitu hadis. Beda kalau Anda ditanya Paulus bin siapa? Macet. Tapi kenapa ceritanya kok beda setiap hadis ya? Kan tergantung dari perawinya, kan ada hadis maudhu, palsu, kan kayak gitu. Makanya dilihat dari backgroundnya, orangnya ini kesehariannya bagaimana, apakah dia berdusta atau tidak. Tuh hadis tuh anak dari siapa gitu. Dia harus diketahui yang menyampaikan ini orangnya pernah dusta atau tidak. Kayak gitu, itu tergantung dari derajat hadisnya nanti. Kayak gitu, hadis itu seleksinya ketat Mbak. Beda dengan kitab Anda. Ya, Paulus bin siapa? Bin Edis. Bin Edis Paulus. Saya berdasarkan Alkitab. Kalau Alkitab menceritakan ya kita imani, kita percaya bahwa Kan gini itu artinya rasul apa? Tuhan. Kita mengimani sesuatu yang gak jelas gitu, background yang gak jelas. Ya kan kalau kitab Injil kan sudah ada pertanggungjawabannya, mestinya jelas ya. Harusnya ya Mas. Masa nggak Seharusnya jelas kayak gitu, diceritakan? seketat mungkin harus dijaga gitu agar apa? Betul-betul yang disampaikan ini dari orang yang melihat gitu. Gitu. Kalau kami ada namanya ilmu sanad. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walaulal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa. Dia akan seenak udelnya ngomong tentang agama.
Nggak bisa, nggak sembarangan kayak gitu, nggak sembarangan seperti kitab Anda hadis itu. Tapi kan ini kan juga ada kitab Petrus, dari Petrus ya. Putri Petrus itu kan muridnya Yesus ya. Nah, Kan nggak Petrus orang mungkin. tuanya siapa? Tinggal di mana? Kesehariannya seperti Petrus apa? kan Pernah muridnya pernah Yesus. pernah berdusta atau tidak? Kan gitu. Petrus kan muridnya Yesus. Iya. Kalaunya Petrus murid Yesus, kesehariannya seperti apa? Dia pendidikannya di mana? Terus orang tuanya siapa? Kesehariannya apakah dia taat ibadah atau tidak? Ya, Itu dicek di hadis. Gitu, Mbak. ya karena dia kan saksi satu-satunya bahwa Yesus Jadi, sudah bangkit. jadi Mbak, kalaupun Anda mau larikan ke hadis, mau tabrakkan ke hadis saya, itu derajat kitab Anda itu, ya Mbak ya, kalau Anda mau tabrakkan ke hadis, maka kami anggap hadis palsu. Itu kitab Anda. Karena apa? Paulus bin siapa nggak ketahuan gitu. Kalaunya binnya saja tidak ketahuan di dalam hadis itu, palsu udah hadisnya pasti. Gitu Mbak. Ya, Jangan beriman buta gitu. ya pokoknya Injil itu kan jalan kebenaran. Ya kita mengimani sesuatu dengan Di mana jalan kebenaran Yesus emangnya ada jamin Kristen? Ya, Ada jaminan Yesus buat Kristen mana? ya dengan kebangkitan Yesus sudah Mana Yesus? menyatakan Aku bahwa menjamin Kristen kata Yesus mana? ya karena Yesus sudah bangkit. Di mana dalilnya aku menjamin Kristen kata Yesus? Di mana itu? Ya karena Yesus sudah bangkit, sudah menyelamatkan Bukan manusia masalah karena dari Yesus dosa. sudah bangkit. Perkataan Yesus, aku menjamin Kristen masuk surga. Mana? Itu Ya, yang Yesus saya pokoknya sudah tanya. bangkit. Yesus sudah bangkit. Bukan masalah bangkit atau tidak. Yang saya cari itu jaminan dari Yesus untuk Kristen mana? Sebenarnya saya tahu itu, tapi kitab mana saya belum cari. Itu ikutlah aku, maka akan ada keselamatan. Ada. Itu dia ngomong sama siapa? Sama Kristen atau Ya Yahudi sama itu? murid-muridnya, sama murid-muridnya sebagai saksi. Murid-muridnya Kristen atau Yahudi tuh? Ya, dia pengikut Yesus. Ya pengikutnya Kristen Iya. atau Yahudi? Ya, pengikut Yesus. Ya, pengikutnya siapa? Yahudi atau Kristen? Yesus. Murid-murid Yesus. Aduh, Mbak. Ajaran Yesus bukan ajaran pendeta. Ajaran Yesus bukan ajaran gereja. Ya, ingat itu. Ya, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Beda, Mbak. Jauh banget. Jauh. Yesus itu kan anak Allah. Yesus kan dari Allah. Waduh, masalah anak Allah pula. Anak Allah kalaunya kita merujuk ke Israel itu artinya orang yang soleh, yang dekat kepada Tuhan. Itu Iya, arti anak Allah. Yesus anak Allah. Gitu. Iya, Ustaz. Nah, Anda mau nanya atau mau saya tanya lagi nih? Habis Anda kalau saya tanya terus. Saya udah tanya. Udah tanya? Ya, apa lagi yang Anda mau tanya? Udah itu. Kalau gitu, kalaunya selesai, ya saya nggak bertanya lagi, saya gantikan dengan Kristen lain gitu loh maksud Ya. saya, Mbak. Oke Terima ya? kasih, Ustaz. Selamat malam. Ya. Saya follow dulu ibunya nih. Ya. Ikan goreng. Si Anu. Ya, si Anu. Mana yang Kristen? Hayo, yang Kristen. Yang Kristen mana? Yang Kristen? Yang Kristen naik. Si Anu. Ya, Anu.
Ayo, 16.200 orang mata memandang. Ya. 16.200. Tembusin 20K satu hari. Ya. Selamat malam. Kau menaik malah, aduh. Halo, selamat malam. Ih, turun naik. Apa kalian? Ini turun naik kacau. Ya. Aduh. Nah, turun pula. Halo, selamat malam. Turun pula. Yang bener aja kalian ini ya. Kalau dinaikin itu tolong naik ya. Aduh, tolong ngomong gitu open cam. Heran saya. Halo Bang, selamat malam. Halo Ciko, selamat malam. Astagfirullah. Aduh, banyak kali ini yang minta naik. Aduh. Halo, selamat malam. Berhala selanjutnya, hama selanjutnya. Ya, hama selanjutnya. Nah, kan turun naik. Apa ceritanya kalian? Aduh. Halo, selamat malam. Iya, Perempuan selamat pula. malam. Aduh, banyak perempuan malam ini ya. Mbak Kristen, Mbak. Malam, selamat kenal. Iya, saya Kristen. Silakan open cam-nya. Nggak bisa nih, soalnya. Kalau nggak bisa saya gantikan dulu Mbak ya. Kalau nggak bisa open cam kita gantikan dulu ya. Oke, siap. Oke. Aduh. Mana? Syukron jazakumullah ya yang kasih gift ya. Syukron jazakallah khair ya. Haleluya ya. Open cam Bang, silakan. Oke Bang. Ikan goreng. Iya. Ayo. Apa Casper selanjutnya dah? Puyeng saya. Banyak banget tuh yang minta naik teman-teman di bawah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Bang, selamat malam. Halo, selamat malam. Kacau. Ganti. Yang jelas dong. Kalaunya mau naik ya.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam bang, silakan open cam bang. Oh, maaf, nggak bisa open cam. Oh ya udah, mohon maaf. Kalau gitu saya turunkan ya. Halo, selamat malam. Malam, Abang. Malam bang, silakan open camnya bang. Pecinta bola ini abangnya ini Seven Clever apa Clever. Sebelumnya saya minta maaf, Bang, saya Islam. Wah, abang gelap. Mana wajahnya Iya. bang? Iya, Ustadz saya Islam, Bang. Iya ya, ada yang Saya mau Islam, disampaikan emang. Gak, cuman kebetulan lihat-lihat saja, Bang. Nonton dari luar aja lah. Baiklah kalau gitu ya, saya gantikan Makasih lah, saya cari Ustadz, ya. Kristen dulu ya. Oke ya. Iya, Bang. Iya, Oke, Assalamualaikum. syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang Karisteng? Karisteng. Ya, Karisteng. Banyak banget di bawah teman-teman. Bingung saya, yang muslim tarik aja naik ya. Yang muslim tarik aja. Yang tahu WA saya langsung ke WhatsApp aja keperluannya ya. Bingung saya. Halo, selamat malam. Ayo, selamat malam. Malam bang. Abang Septian bisa open cam? Ini udah saya coba. Bentar. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa diturunin moderator beliau. Ya. Oke. Ntar kita cari lagi. Syukran jazakillah ya. Kasih gift. Syukran jazakillah. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang. Islam. Alhamdulillah. Ustadz. Iya. Ada yang mau disampaikan? Ustadz Yusuf dari mana? Kalimantan Selatan. Tinggal di mana? Kalimantan Kalimantan, Selatan. Bang. Salam kenal. Salam Bang, kenal dari ya. Medan. Iya, salam kenal. Syukran jazakallah ya. Ya, itu aja, Oke. Bang. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam bang. Malam, silakan open cam-nya bang. Oh, bisa bentar ya. Orang Banjar kah sekalinya? Inggih ulun urang Banjar. Urang Banjar, ulun lahir di Banjar, ganal di Banjar. Tambah he lagi. Malam, Bang. Malam bang. Waalaikumsalam. Abang Islam Kristen? Islam lah, Bang. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Iya gini, Bang. Banyak-banyak kita ngomong tentang Kristen. Jadi kita ngomong itu sama dia tuh nggak paham tentang agama kita ini. Gitu. Ya iya. Jadi walaupun kita baca surat ayat kursi ya, atau ayat Islam kepada dia itu nggak ngerti dia itu, nggak paham. Ya jelas dia. nggak ngerti dia. Iya, nggak paham dia itu. Jadi sebaliknya ke itu juga kita ya, walaupun dia mengatakan apapun tentang suratnya itu,
Kita ngerti, tapi dia nggak paham. Ya iya, dia nggak mau ngerti, manis saja, pentingnya gitu aja. Gitu bang. Jadi ya aku lihat ya Ustadz ya. Kan yang siapa itu kan meninggal, siapa namanya di Roma itu ya? Paus. Yang kulihat ya gini. Yang kulihat yang apanya itu meninggal, mati ya. Nggak ada yang bergitar-gitar, nggak ada yang menyanyi-nyanyi. Kenapa di Kristen kok ada nyanyi-nyanyi, kok ada gitar-gitar gitu kan? Kenapa itu? Nanti kita tanya itu ya. Ya, itu harus ditanya tuh Ustadz. Ya, nanti kita tanya itu. Ya itu aja Ustadz ya. Oke. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjar di mana? Ulun kelahiran Taluk Tiram, ganal di Kelayan Gang Setia Rahman, rumah di Banjarwahini di Garelia Pamangkih ya, tinggal di kota Banjarbaru Cempaka. Nah tuh ya. Udah lengkap dah disambat. Siapa lagi? Halo, selamat malam. Selamat malam. Bang, selamat malam. Aduh. Gok. Aduh. Kacau abang ini, ya. Aduh. Yang Kristen mana sih? Yang Kristen bingung saya jadinya. Yang Kristen banyak yang Islam minta naik, heran saya. Yang Kristen lah. Ngapain yang Islam, yang Kristen naik ya. Ntar saya mau cari teman baru nih. Ntar ya teman-teman ya. Yang Kristen mana? Coba tulis. Aduh, banyak kali teman-teman. Yang minta naik, pusing saya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam. Gimana, ada yang mau disampaikan, Bang? Gak ada Pak Ustadz. Aku mendukung kamu. Oke, thank you ya. Saya izin gantikan dulu Bang ya. Kita cari diskusi masalahnya. Oke? Oke. Assalamualaikum. Salam. Syukran, jazakallah. Halo, selamat malam Marsal. Selamat malam Pak Ustadz. Silakan open cam-nya. Anda Kristen? Iya, saya Kristen. Ya, silakan open cam. Ya, sabar, gelap ini Pak. Gelap lagi, teman-teman. Oke, saya Kenapa ini Bang? Kalaunya saya live streaming rumah Kristen pada gelap semua, apa? Heran saya loh. Seluruh Indonesia jadi gelap rumahnya. Udah Bang. Aduh, belum kelihatan itu. Iya, nanti tunggu lah Bang. Nggak kesabaran lah Ustadz nih. Udah Bang. Nah gitu dong, cakep. Ya, jangan malu-malu ya, Bang. Anda mau bertanya atau mau saya bahas apapun? Ya, silahkan. Kalau saya sih dua-duanya. Oh, dua-duanya. Anda mau nanya apa emang?
Tidak, pertanyaan simpel saja. Tidak, yang sekarang yang saya sering lihat-lihat di media sosial, Pak. Kenapa sih orang-orang Muslim ada produk Israel dirobek? Saya sering lihat ada diinjak-injak gitu. Itu tujuannya, maksudnya bagaimana, Pak? Coba jelaskan. Cuma pemboikotan aja itu. Coba. Ya, untuk diboikot. Ya. Untuk memberitahukan bahwa produk tersebut membela yang salah gitu. Oh, itu jawabannya, Pak. Itu aja, simple. Oh ya, Pak. Bagus. Sebaliknya kalau orang Kristen, kalau sebaliknya begitu tuh, Bang, kadang orang komennya gini. Udah pindah aja, jangan di Indonesia tinggalnya. Sudah. Sering saya lihat. Hah? Gimana? Nah, seandainya orang Kristen membuatnya seperti itu. Terus banyak nih yang dari Muslim komen. Aduh, pindahin aja, ngapain di Indonesia? Tapi kalau dari kami biasa aja itu. Kalau kita kuat iman dengan percaya keyakinan kita. Terus itu aja, apa? Pak. Simple, tidak usah perlu. Kalau itu nggak perlu dibahas itu, Bang. Ya, itu masalah kenegaraan atau masalah persatuan, urusan negara itu nggak usah dibahas gitu. Kan Pak Ustadz kan tanyakan tadi mau diapakan, saya bilang dua-duanya. Ya udah, bahasnya itu coba sesuaikan dengan tema gitu, lintas iman, bukan bahas negara orang ya. Bukan bahas negara orang, Bang. Kan orang kita yang buatnya juga. Saya bilang kan kata toleransinya di mana sebenarnya? Kan nggak ada sebenarnya. Ya, Anda boleh saya tanya? Boleh, silakan. Kalau yang apa yang saya bisa jawab, saya jawab. Berapa botol tadi? Nggak minum saya tadi. Oh, nggak minum ya. Kayak orang mabuk aja Anda ngomongnya. Iya. Jadi gini, Bang. Sabar dulu. Bapak ngerti dong karakter orang ya. Karakter saya lah seperti ini, Pak. Ya. Kalau karakter Anda kan, seperti itu. Dengar dulu, Bapak punya kan. Nah, terus kalau saya bilang Bapak berapa botol juga? Terus gimana tanggapannya? Ya udah, saya ganti pertanyaan lain. Siapa yang nyuruh Anda jadi Kristen? Siapa yang nyuruh Anda jadi Kristen? Kalau jadi Kristen ya dari turun-temurun dari leluhur saya. Oh, turun-temurun, imani saja berarti gitu ya? Dari leluhur, Pak. Dari leluhur. Dari yang Maha Kuasa. Gini, leluhur Indonesia kan Hindu, kebanyakan Hindu Buddha. Kalau Kristen kan dari penjajah toh. Masa leluhur Anda penjajah? Ayo. Siapa? Iya. Siapa yang nyuruh? Siapa? Yang nyuruh saya menjadi Kristen. Loh. Siapa yang nyuruh Anda jadi Kristen? Ayo. Macet. Pak Ustadz punya Tuhan nggak? Oh, ya iyalah punya lah. Bingung kan Anda siapa nyuruh Anda jadi Kristen? Anda sendiri aja jadi Kristen bingung gitu. Bingung. Dia, saya tanya pasti bingung. Ya, siapa nyuruh dia jadi Kristen? Ikut-ikutan katanya. Ya. Leluhur Anda penjajah gitu. Sabar. Pak Ustadz punya Tuhan nggak? Oh, kok nanya saya?
Bentar, Anda jawab dulu. Tadi saya dikasih kesempatan buat nanya. Saya kan mau nanya, kenapa Anda jadi Kristen? Karena leluhur, kata Anda. Leluhur Anda penjajah. Ya dalam artinya Tuhan lah yang maha kuasa. Hah? Siapa yang bawa Kristen ke Indonesia? Hah? Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Macet oleng jawabannya yang maha kuasa. Kalau yang bawa. Oh, maksudnya pertanyaannya ya begitulah Bang. Pertanyaannya ajaran Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus saya. Makanya saya pengikut. Pengikutnya Kristen. Bukan penyembah. Penyembah kali, bukan pengikut. Bukan. Pengikut Yesus sesuai ajaran Tuhan Yesus. Seperti Bapak. Oh, sesuai ajaran Muhammad. Baik. Kalau sesuai ajaran Yesus, baik. Anda makan babi enggak? Ya makan. Kapan Yesus contohin makan babi? Katanya sesuai ajaran Yesus. Kapan Itu Yesus kan daging, ngajarin Bang. makan? Iya, itu daging. Kapan Yesus ngajarin makan babi? Kapan? Emang kalau menurut saya semuanya Yesus tidak pernah mengajari karena itu daging. Oh, baik. Anda sunat nggak? Kalau saya tidak sunat, sambut baru. Nah, tapi kalau dalam ajaran Yesus memang sunat. iya, kenapa Anda nggak sunat? Katanya meniru Yesus, ya ajaran Yesus. Kenapa nggak sunat? Apa? Coba. Ya, sabar. Saya pelan-pelan jawabnya nih. Pelan-pelan. Ya. Kata, memang benar pengikut Yesus. Kenapa nggak sunat? Nah, kami itu Bang, kalau bukan nggak sunat, begini Bang. Saya tahu kalau dalam Muslim tuh kalau nggak sunat katanya nggak bersih, begitu benar ya toh? Bukan ke Muslim, kenapa ente kagak sunat ngaku ngikut Yesus? Itu yang saya tanya, bukan ke Muslim. Nggak sunat ya? Iya, kenapa ente nggak sunat tapi ngaku-ngaku ngikut Yesus? Kalau di agama saya itu Bang, sunat sih ada Bang, tapi tidak kayak di Muslim sunatnya potong kulitnya. Kalau di kami sunatnya iya, tapi dengan pembaptisan. Oh, sunat baptis macam mana? Itu Bang. Apanya? Sunat baptis itu sunat apa pula sunat baptis? Baru dengar saya Bang sunat baptis. Apa? Bang, nanti saya kan mau jelasin, tapi di sini kan nggak ada Alkitab apa saya kan nggak ada persiapan karena saya lihat bapaknya live, saya naikin aja. Nanti Iya, Bang, besok. makanya kenapa Anda naik kalau nggak ada persiapan? Berani kali Anda perang tanpa senjata. Ya, begini Bang, harus berani, harus kuat dan iman Bang. Anda kalau perang tanpa senjata mate konyol. Oh, harus berani, itu namanya percaya dengan iman Bang. Harus yakin. Aduh. Loh, gimana sih? Kayak gimana? Ayo coba. Pertanyaan saya aja nggak bisa dijawab oleh Anda. Daripada Bapak ikut ajaran yang di dalam kubur. Oh si iya. Muhammad. Oh iya. Kalaunya ajaran yang di dalam kubur ya, Yesus pun pernah dikubur ya. Tapi bangkit, dia bangkit Pak. Ada juga orang lain bangkit, ada juga. Ayo, mau dituhankan juga yang lain tuh, yang lain-lain bangkit tuh. Kan beda Bang. Beda apanya? Kalau Tuhan Yesus kan utusan Allah. Oh, ada mujizat. Yesus utusan Allah. Lalu kenapa Anda sembah utusan?
Siapa dengar, siapa siapa yang nyuruh Anda sembah Yesus, nyembah utusan? Nah, begini, ya. Begini, Hah? Bang. Begini. Bapak tahu nggak? Bapak, Putra, Roh Kudus. Nanti saya jelasin. Bapak, Putra, Roh Kudus. Terus? Paham? Kan digabungkan satu. Bapak yang di atas. Bapak itu yang Gimana di atas. gimana cara gabunginnya gimana? Dalam arti satu, Bang. Sama artinya dalam arti Iya, satu. kan digabung jadi satu. Cara gabunginnya gimana? Cara gabunginnya gimana? Pusing lah sama Abang. Iya, makanya pusing lah Anda. Pasti pusing hadapi saya, Begini, Bang, Ustaz. Kristen ya. Ustaz, Pasti pusing hadapi saya Kristen ini, Gini, pasti. kan? Ya, gini, Bang. Mau bagaimanapun caranya, Bang, tetap saya kuat dengan keyakinan saya, Bang. Itu terserah Nah, mau Anda, apa? ngapain? Saya nggak ajak Anda ke Islam juga, enggak. Kenapa sih? Itu terserah Anda. Yang saya ini bertanya doang kepada Anda. Gimana cara gabungin Tuhan ente itu gimana? Kalau menurut kita Tuhan cuma satu. Ya. Kalau Oh, Tuhan Yesus Tuhan cuma satu. kan utusan dari Allah. Baik. Ah, Kalau Tuhan cuma Ya. satu, saya mau tanya dong. Tuhan cuma Yesus satu. Tuhan? Ya, karena kami Baik, bentar percaya. Bang, jawab kan dia dulu. utusan- Kalau ya, sabar. kalau Tuhan itu cuma satu, saya mau tanya dulu. Yesus Tuhan, Hmm. Roh Kudus Tuhan? Dalam arti satu, Pak. Ya, Roh Kudus Tuhan. Tapi tetap satu Tuhannya. Tapi kami percaya utusan Bentar, Roh dari Kudus Allah. Tuhan atau Nah, bukan? Nanti saya mau tanya Bapak juga. Iya, nggak apa-apa. Roh Kudus Tuhan, Iya, Tuhan. Bapa yang di sorga, Iya, Tuhan. Tuhan. Ini Iya, ada berapa Tuhan. Tuhan? 3 Tuhan. 3. Kenapa Anda bilang 1? Gimana cara gabunginnya? Gimana? Kalau digabungkan satu, Pak. Karena yang Gimana cara Tuhan gabunginnya? sebenarnya Cara satu. gabunginnya gimana? Cara gabunginnya? Oh, berarti Bapak pengertiannya lurus. Oh, lurus, memang lurus. Berarti sama di Muslim juga. Memang lurus. Satu ya Muhammad. satu, Esa gitu. Sabar. Bapak percaya nggak Muhammad? Percaya nggak Muhammad itu Tuhan? Enggak. Dah. Oh, bohong. Nggak percaya Kok saya. kenapa? Nabi Muhammad bukan Roh Tuhan, itu nggak percaya percaya nggak Tuhan? saya. Enggak. Sejak kapan Nabi Muhammad jadi Tuhan? Ada di Aneh-aneh Al-Quran. aja. Ada, Bang. Sejak Ada, Bang. kapan Ada, Bang. Nabi Muhammad jadi Ada, Tuhan? ada di Oleng Al-Quran. Anda ini ya. Oleng. Enggak ada umat Ada, Islam Bang. menuhankan Nggak Nabi semua, Muhammad, Bang. enggak ada. Ada, Nabi Bang. Muhammad Ini, itu ya nabi, beginilah bukan kalau Tuhan. dia, Bang, tuh. Bukan Suka Tuhan, bohong-bohong. bukan. Munafik. Bukan suka Tuhan. bohong, Bang. Lah, Udahlah, Bang. sejak Ngaku kapan? lah, Bang. Sejak kapan Ngaku Nabi lah. Muhammad itu Tuhan? Aneh. Mana ada? Ya Mana ada muslim mana yang menuhankan Nabi Muhammad mana? Munafik. Mana? Tanyain di bawah ada nggak? Ada nggak? Munafik kau. Ada nggak? Kalau sebelah Ada nggak? Udahlah. Ada nggak? Tanya. Coba Anda tanya yang di bawah. Jangan mau dibodohin Ya. lah. Coba Anda tanya yang di bawah dah, ya. Tanya yang di bawah. Ada nggak menuhankan Nabi Muhammad? Ayo. Oh, berarti Bapak nggak ikut ajaran Nabi Muhammad? Lah, siapa yang nggak ikut? Wah, mana itu? Terus Nabi Muhammad tuh kalau Ya nggak bilang nggak Nabi, ikut. bukan Tuhan. Gimana sih? Berarti nggak Ya percaya sama Nabi ya Muhammad. Nabi, bukan Tuhan. Macam mana? Apa kacau? Iya. Oh, lu nggak yo. Nah, tadi kan saya tanya, ikut percaya sama Nabi Muhammad. Nah, berarti Iya. sama saja percaya kalau Nabi Muhammad tuh ajaran dari mana? Coba. Ajaran dari Tuhan semesta alam. Nah, kenapa? Nah, terus kenapa
tadi saya bilang Muhammad itu Tuhan nggak? Bukan. Tapi Pak Ustadz bilang bukan. Loh, Iya bukan. Nabi ya nabi, bukan Tuhan. Kenapa sih? Aneh ya teman-teman. Nabi ya nabi, bukan Tuhan. loh. Tadi kan saya tanya, Bapak ikut nggak ajaran Nabi Muhammad? Ikut Nah, terus Nabi Muhammad dapat ilmunya dari mana? dari Tuhan semesta alam. Nah, itu sama seperti Ya. kami. Terus? Kami percaya Yesus karena ajaran dia dari Tuhan. Oh, ajaran Nah, dia dari tidak secara Tuhan. langsung. Lalu kenapa Anda menuhankan Yesus? Nah, seperti itu tadi, seperti Umat Islam tidak ada menuhankan Nabi Muhammad, lalu kenapa Anda menuhankan Yesus? Lihat perantaraan. Karena apa? Iya, Tuhan yang nggak sebenarnya kita nggak tidak bisa ada di melihat. Islam Tunggu Bapak menuhankan mati dulu, ketemu perantaraan, dengan nggak Tuhan. ada, nggak Ketemu ada sama Allah yang perantaraan benar. Nah. dituhankan di dalam Islam, nggak ada, oke? Nggak ada perantaraan di dalam Islam dituhankan, oke? Ayo, Lucu sih abang nih, lucu sih ustadznya ini. lah Katanya kenapa? mau nggak ajaran Muhammad, iya itu. Nah, Ikut? Ya, terus? Ayah. Bang, ini baru saya bang, nggak ada apa-apanya bang. Bang, ini baru saya, nggak ada apa-apanya. Ya memang nggak ada apa-apanya Anda. Iya. Kenapa memang Apalagi nggak ada Anda. apa-apanya? Unfaedah Saya masalahnya. Saya saja orang bego, orang bodoh, menurut saya bang, nggak ada apa-apanya. Apalagi sama orang yang berpengalaman, Pak. Ya nggak ada apa-apanya. Anda Edis nggak ada apa-apanya sama saya. Nggak ada apa-apanya gitu. Apa coba? Gini, Pak. Udah itu aja. Kenapa, Pak? Saya tanya sedikit. Pertanyaan saya sedikit. Saya mau tanya sedikit. Ada yang mau bom haram tuh, mau ngebom atau mau mukul orang, pakai sebut nama Allahu Akbar. Loh, padahal ini berbuatnya ngebom, pukul orang. Kenapa sebut nama Allah? Saya rasa aneh saya ini. Nah saya pun juga aneh. Aneh lihat mereka ngapain coba kayak gitu. Ajaran siapa yang kayak gitu? Saya pun aneh, bingung. Ada faktanya, buktinya bang. Ya iya, kagak usah abang, saya pun juga bingung. Sama nunjukin sama Pak Ustadz. Bang, kagak usah abang, ya. Kagak usah Anda, ya. Kagak usah Anda. Saya pun bingung, ya, oke. Oke, dah. Tuh. Artinya bukan ajaran Islam, mana ada perintahnya kayak gitu. Ya. Oh, berarti Bapak udah ngaku ya? Baguslah. Apanya? Saya pun bingung tuh ya, ada. Ngaku bang ya? Ngaku ya bang? Oke, udah bang? Udah bang. Turunin moderator kau. Mampus. Aduh. Halo, selamat pagi. Oh, pagi ya. Waduh, pagi. Ya. Pagi ya bang ya. Ente di mana bang? Pagi bang. Noise. Open cam lah. Gimana tadi? Bang, noise bang. Abang noise. Sambil ngecas ya? Sudahkah? Ya udah. Gimana tadi? Anda Kristen? Iya, saya Kristen. Apakah kabar Anda baik saja? Iya, alhamdulillah baik. Abang naik ke sini, kita mau diskusi, bertanya atau mau ditanya, silakan. Ya, diskusi sebenarnya. Saya mau bertanya. Apakah di Muslim itu ada kehidupan yang kekal kah? Oh, oke bang. Kalau Anda bertanya apakah di Muslim
ada kehidupan yang kekal, jelas ada. Ya, Allah menjamin umat Islam. Ayatnya Quran surah Maryam ayat 72. Ya, tsumma nunajjil